kami meminta ada pernyataan dari pemerintah terkait tuntutan dari diskusi kita hari ini yang dicatatkan melalui notulen tentunya supaya kita bisa pegang ada progres hari ini. Kemudian ingin tadi saya sampaikan ketika Pak Kadis menyampaikan itu bahwa di Provinsi Jawa Barat seluruh wali kota tidak ada yang berani membahas ini. Tidak ada bagaimana mencari formula terkait upah minimum sektor kabupaten kota. Yang pertama, kami melalui DPK-nya, para DPC-DPC itu sudah memberikan konsep. Waktu itu sampai malam ketemu dengan Pak Sekdis, kita ditemui, ya ada Bu Ning waktu itu. Waktu itu kita mencoba memberikan konsep pengganti upah minimum sektor dengan konsep itu. Harapannya setelah itu, melalui biro hukumnya tentunya, para akademisi tentunya, dari unsur pemerintah, ayo kita bedah sama-sama dari konsep yang kami berikan itu. Kami nunggu sampai hari ini. Kami nunggu sampai hari ini dari konsep yang kami berikan itu. Ayo kita bedah sama-sama. Kacamata hukum menurut pemerintah seperti apa? Kacamata hukum menurut kami seperti apa? Sepanjang niatannya sama, buruh pemerintah menghendaki adanya kenaikan upah minimum sektor Kabupaten Bogor, saya pikir pembahasannya akan sama. Tetapi sepanjang itikadnya tidak akan sama, sepanjang itu pula tidak akan ketemu. Jadi kita menyodorkan konsep menginginkan adanya kenaikan upah minimum sektor, di lain pihak mohon maaf, Apindo dan pemerintah tidak itikad ke sana, dan tidak akan ketemu pembahasannya. Tapi kalau kita sama-sama itikadnya bagaimana cara ingin adanya kenaikan upah minimum sektor Kabupaten Bogor, apapun bahasanya diganti, ayo kita nyarinya dasar hukumnya apa sih yang mengakibatkan bisa naik itu. Di situ nanti itikadnya. Tapi kalau itu tidak ada, tidak akan ketemu. Justru karena perbedaan persepsi, jadi ketemunya apa? Saling mematahkan. Serikat Pekerja menyodorkan begini, kata pemerintah, ada PP 36 loh. Akan selalu begitu. Tetapi tidak dicari bagaimana pengganti pasal 36 itu, PP 36 itu menjadi tidak berlaku ketika kita menyodorkan sebuah konsep. Baru itu bisa ketemu. Sampai saat ini belum terjadi. Jadi kalaupun kita ke provinsi, kalau memang itikadnya berbeda, tidak akan ketemu. Ya makanya harapannya kami sangat berharap kita ketemu dengan itikad, dengan semangat yang sama. Bagaimana UMSK naik walaupun bahasanya diganti. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak ada itu kan upah minimum sektor. Ketika kita mengganti bahasa itu menjadi upah minimum di atas upah minimum kan tidak masalah. Kenaikan upah di atas upah minimum. Yang tidak boleh itu upah minimum sektor, yang tidak boleh itu. Nah, kalau kita semangatnya sama, insya Allah kita bisa ketemu. Nah sekarang tanggal 28 berbicara tentang tatib. Tatib untuk apa? Untuk berunding. Tapi kalau sudah diplot bahwa UMSK tidak ada, yang menjadi tidak berguna tatib itu. Hanya teknik secara berunding doang. Kemudian berbicara UMK tahun 2022 menunggu PPS. Saya sudah lihat sedikit walaupun tidak begitu detail tentang perhitungan. Bogor tidak naik tahun 2022. Sangat kejelimet banget perhitungannya itu. Yang seharusnya UMK berdasarkan upah minimum sektor itu berdasarkan suplai pasar. Dan itu menjadi logis. Karena dari suplai pasar itulah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Sekarang BPS. Perhitungan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan inflasi. Pertumbuhan ekonomi sekarang tidak naik. Minus, bahkan mungkin kalau bisa upah minimum Kabupaten Bogor yang tadinya 4.200.000 menjadi 4 juta. Artinya apa? Minus, tidak naik artinya. Ya, makanya karena sudah digolehkan, masih ditetapkan DPK itu ada di tahun 2021, ada di tahun 2022, ya berbicara UMK melalui DPK, bukan berdasarkan BPS. Kalau semuanya benar-benar berdasarkan dari BPS, apa artinya DPK?
Apa artinya Dewan Pengupahan? Tinggal nunggu BPS, tinggal mengaminin doang kalau gitu nantinya. Bubar aja lu Pan. Balikan aja tuh SK-nya itu ke Bupati. Kalau gitu. Fungsinya DPK untuk merundingkan bagaimana sih supaya daya beli masyarakat di kabupaten naik, harus seperti apa upahnya. Kalau BPS itu sifatnya global, menghitung secara, apalagi BPS nasional. BPS nasional Indonesia. Dari yang beli beras mampu 3.000 dengan beli beras 10.000 menjadi satu. Kan inflasi itu menghitungnya begitu. Itu ya Pak ya, keberatan kami intinya supaya apa yang tadi disampaikan oleh rekan kami Bung Mulyana atau Bung Pipung di sisi aksi kami tidak berharap itu Pak ya, Pak Teguh, kami tidak berharap itu. Kita Bogor itu humanis, bersinergi ya, bersinergi tentunya ya, harapannya apa yang kami sampaikan di hari ini ada titik terang Pak Kadis ya. Sudahlah, ayo kita sama-sama hadapi. Saya berani jamin buruh di Bogor akan membela bupatinya ketika memang diberikan sanksi oleh Menteri Dalam Negeri itu. Siapa yang sebenarnya? Bupatinya takut kan? Bupatinya takut. Ya makanya jangan takut. Peperangan menghadapi membela masyarakat yang lebih banyak dan perlu dibela itu sangat mulia. Ya. Sangat mulia, saya pikir sangat mulia. Ini buruh Bogor, anggota kami, warga, bupati, Kabupaten Bogor. Sangat mulia ketika bupati ada di pihak kami. Sekali lagi, harapannya tadi pertanyaan saya sebenarnya saya mau motong itu, kata bupati belum pernah dibicarakan di tingkat kabupaten, kota di Jawa Barat. Pertanyaan saya tadi ingin nanya, apa yang disampaikan oleh Bupati Bogor? Bukan bupati Pak. Para kepala dinas. Ya, betul. Apa yang disampaikan oleh kepala dinas di Kabupaten Bogor menyampaikan, apakah Bapak menyampaikan, Bogor harus naik loh, apakah Bapak menyampaikan itu, apakah memang sama-sama dengan dinas Kabupaten Bogor lain? Saling menunggu. Kalau Bapak meneriakan, Bogor harus naik, wah, saya apresiasi. Keren. Gitu maksud saya. Satu lagi Pak Kadis. Baik, sudah. Sudah, Pak. Terima kasih.